Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi atau dua informasi di hari ini buat rekan-rekan semua. Yang pertama terkait formasi yang terbesar sepanjang sejarah dari Kementerian Agama. Dan yang kedua adanya kado dari Presiden Joko Widodo buat honorer yang lolos menjadi aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan informasi di hari ini. Ini informasinya 2 April. Hadiah dari Jokowi, gaji guru P3K golongan 17 tembus 7,3 juta per bulan. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ini menjadi suatu penyemangat bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K ya. Dimana gaji guru golongan 17 itu sampai 7,3 juta. Oke, coba kita cek bersama-sama. Inti perincian gaji guru P3K golongan 1 sampai golongan 17 yang dinaikkan Presiden Jokowi sebesar 8%. Kenaikan gaji ini dilakukan dengan harapan bisa membuat guru P3K lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, jadi ini tujuannya teman-teman ya, atau harapannya agar guru P3K lebih bertanggung jawab. Jadi sepertinya ada informasi yang didapatkan oleh pemerintah bahwa adanya kurang tanggung jawab. Terkait kenaikan gaji tersebut diketahui telah berlaku sejak Januari 2024. Alhamdulillah ya. Dan pada bulan April ini akan kembali cairkan ya. Kabar pencairan gaji guru P3K ini menjadi kabar yang bahagia sekaligus membuat pegawai sangat semangat bekerja. Pastinya akan teman-teman, siapa yang tidak semangat. Kenaikan dari gaji guru P3K ini memang telah menjadi prioritas dana alokasi umum atau DAU. Oh, ternyata ini suatu prioritas teman-teman ya. Kenaikan gaji guru P3K ini ternyata merupakan suatu prioritas DAU. Lebih lanjut, tambahan beban, nah ini, dari kebutuhan gaji P3K tahun 2022 sampai 2023 yang diangkat pada tahun 2023-2024 juga menjadi alasannya. Simaklah rincian gaji yang cair April 2024 tiap golongan. Nah ini teman-teman ya, jadi dari golongan 1 itu gajinya 1,9 sampai dengan 2,9. Golongan 2 2,1 sampai 3,0. Terus golongan 3 2,2 sampai 3,2, golongan 4 2,2 sampai 3,3, golongan 5 ini golongan 5 2,5 sampai 4,1. Luar biasa teman-teman ya, golongan 5 ini cukup besar juga. Terus golongan 6 2,7 sampai 4,3 sedangkan golongan 7 2,8 sampai dengan 4,5. Jadi untuk golongan 7 di sini 2,8 sampai dengan 4,5. Dan kita lanjut coba mengecek untuk golongan selanjutnya teman-teman ya. Golongan 8 2,9 sampai 4,7, golongan 9 3,2 sampai 5,2 dan golongan 10 3,3 sampai 5,4. Nah, ini ada golongan 11 3,3 sampai 5,4, golongan 12 3,6 sampai 5,9. Sedangkan golongan 13 3,7 sampai 6,2, golongan 14 3,9 sampai dengan 6,4. Golongan 15 4,1 sampai 6,7. Luar biasa teman-teman ya. Dan golongan ke-16 4,2 sampai 7,0 dan golongan 17 4,4 sampai 7,3 teman-teman ya. Gaji guru P3K tersebut dimuat dalam peraturan Menteri Pan-RB nomor 7 tahun 2023. Nah, jadi gaji guru tersebut, gaji yang tadi kita lihat itu sudah ada dalam peraturan Menpan RB ya, atau Permenpan nomor 7. Teman-teman bisa juga cek selengkapnya di sana. Beban kebutuhan untuk belanja pegawai juga menjadi alasan kenaikan gaji P3K termasuk guru P3K. Hal ini sangat menarik mengingat jika gaji tertinggi P3K menyentuh angka 7,3 juta teman-teman ya.
Jadi luar biasa ini besarannya. Oke, coba kita lihat lagi. Nominal tersebut lebih tinggi dari gaji PNS golongan 4E yang hanya sebesar 6,3 juta. Dengan adanya kenaikan gaji ini membuat guru P3K di tahun 2024 tersenyum bahagia dan merasa lega. Setiap bulan gaji P3K tersebut akan dibayar bersamaan dengan berbagai daftar tunjangan lainnya. Tunjangan yang melekat antara lain adalah fungsional, struktural, pangan, dan keluarga. Jadi ini adalah suatu penyemangat dan merupakan kado dari Presiden adanya kenaikan gaji sebesar 8% teman-teman ya, 8%. Dan jadikanlah ini penyemangat bagi rekan-rekan yang akan berjuang, dan buat rekan-rekan yang sudah lolos pastinya tambah semangat. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang kedua. Oke, ini informasi kedua, terbesar sepanjang sejarah. Kementerian Pan-RB tetapkan 110.553 formasi Kementerian Agama. Alhamdulillah teman-teman ya. Teman-teman kita di Kementerian Agama pastinya sangat-sangat bersyukur dengan jumlah formasi yang sekian banyak itu teman-teman ya. Kemenpan RB menyerahkan isi formasi sebanyak 110.553 calon ASN di lingkungan Kementerian Agama. Dan formasi tersebut terbagi menjadi 20.772 CPNS dan 89.781 P3K. Dan tercatat sebagai formasi terbesar sepanjang sejarah. Alhamdulillah hari ini melalui kolaborasi yang erat dengan Kemenak, setelah melihat berbagai terobosan program serta penataan SDM dan kelembagaan yang sudah dilakukan Kementerian Agama, kita setujui formasi sebanyak 110.553 ASN di Kemenak. Anas mengatakan Kemenpan RB dan Kemenak telah membahas sejumlah formasi seperti untuk guru madrasah, guru sekolah menengah teologi Kristen, sekolah menengah atas Katolik, dan dosen perguruan tinggi Kementerian Negeri, penyuluh agama, penghulu, talenta digital. Nah ini teman-teman ya, ada talenta digital dan penempatan di IKN. Wow, jadi ini sudah dipersiapkan untuk IKN. Misalnya untuk guru madrasah, sekolah Kristen, Katolik, lanjut Anas, jumlah formasinya akan mencapai puluhan ribu. Yakni kini sedang didetilkan di Kemenak. Jadi ini proses pendetilan teman-teman ya, untuk formasi guru di madrasah. Selain itu, disiapkan ribuan formasi masing-masing untuk penyuluh agama dan penghulu. Juga ada ribuan formasi untuk dosen di kampus keagamaan. Sebagai komitmen negara untuk terus mendukung pendidikan keagamaan. Anas memaparkan, berbagai formasi di lingkungan Kemenak memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Contohnya, pelibatan penyuluh agama dan penghulu untuk menjembatani program prioritas pembangunan dengan masyarakat. Misalnya, penghulu bisa menekankan soal penanganan stunting ke calon pengantin. Kemudian penyuluh agama tentu saja harus terus intens mendorong moderasi beragama. Nah, itu salah satu alasannya teman-teman ya. Anas juga mengapresiasi Kemenak telah mengalokasikan formasi untuk talenta digital dan penempatan IKN. Jadi ini dua formasi yang berbeda teman-teman ya, talenta digital dan penempatan IKN. Tadi saya lihat bagus sekali Pak Menteri Agama sudah siapkan untuk IKN. Lalu untuk talenta digital juga penting karena ada banyak transformasi digital di Kementerian Agama seperti untuk layanan haji, umroh, dan sebagainya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menyampaikan apresiasi kepada Kemenpan RB atas dukungan yang telah diberikan untuk semakin memperkuat manajemen SDM di Kemenak. Kami baru mendapatkan formasi yang luar biasa terbesar dalam sejarah. Kami sangat apresiasi kepada Menpan RB karena formasi 110.000 lebih ini pasti akan sangat membantu kami. Mengingat di Kementerian Agama itu memang banyak juga honorernya teman-teman ya. Yakut mengatakan terdapat sejumlah alasan dalam pengajuan formasi di tahun 2024. Salah satunya karena banyaknya pegawai Kemenak yang akan memasuki usia pensiun. Pegawai di Kemenak yang memasuki usia pensiun di tahun 2024 sampai 2028 itu 48.000 teman-teman.
Dan ini menjadi concern dalam kami karena usia pensiun hingga di rentang 4 tahun ke depan. Selain itu, pengajuan formasi ASN di tahun 2024 ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan jabatan guru, dosen, penghulu, penyuluh agama, pengawas, jaminan produk halal, dan jabatan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar Kemenak. Pengadaan ASN 2024 juga untuk percepatan transformasi layanan digital di Kementerian Agama. Jadi ini luar biasa teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau mendaftar, silahkan persiapkan diri. Untuk CPNS ada 20.000 formasi lebih, sedangkan untuk P3K-nya ada 80.000 lebih. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Silahkan dibagikan kepada rekan-rekan yang lain agar yang lain juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.